Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu faktor kekalahan dan mundurnya umat Islam dari panggung sejarah adalah karena perpecahan dan perselisihan yang terjadi di tubuh umat Islam, sehingga umat kita tidak bersatu dalam barisan yang rapi dan bahkan saling menjegal satu sama lain. Maka wajar meskipun jumlah umat Islam banyak, namun seringkali tidak berdaya. Di dalam negeri kita tidak mampu menentukan sesuatu. Di kancah internasional ada saudara-saudara kita yang dianiaya. Kita pun tidak mampu mengeluarkan mereka dari penderitaan. Persis sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Bal antum kasir, bal antum yauma idzin kasirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Jumlah kalian pada saat itu banyak, namun bagaikan buih di lautan yang dipermainkan ombak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu masalah yang masih kita hadapi adalah perpecahan dan perselisihan, terutama dalam hal-hal cabang dan furu'iyah. Dalam masalah taharah, masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji, begitu pula dalam masalah muamalah, politik, hiburan, permainan, dan lain sebagainya. Padahal perkara khilafiyah dalam fikih itu adalah sebuah kemestian dan keniscayaan. Oleh karena demikianlah adanya tabiat agama, tabiat bahasa, tabiat manusia yang memastikan dan meniscayakan timbulnya perbedaan pendapat tersebut. Dalam tabiat agama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum-hukumnya itu ada yang bersifat mansusun alaih atau yang disebutkan secara eksplisit, dan ada pula yang maskutun an secara implisit. Dan dari yang mansusun alaih tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat, dan ada yang qat'i pasti dan ada yang dhanni, dan ada pula yang sharih dan muawwal. Sehingga ada perkara-perkara yang memungkinkan dan dituntut umat untuk melakukan ijtihad dan istinbatul ahkam di dalamnya sebagai ruang yang menjadi perbedaan pendapat.
Dan ada pula yang tidak memungkinkan sehingga kita dituntut untuk menerima dan meyakininya apa adanya. Dan keniscayaan ini merupakan bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, lalu kami uji mereka. Karena kalaulah Allah menghendaki adanya kesepakatan kaum muslimin dalam segala hal, niscaya Ia akan menurunkan kitabnya dalam bentuk yang seluruhnya muhkamat dan qat'i saja. Justru perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Jami' As-Saghir. Walaupun hadis ini sanadnya lemah, namun beberapa ulama membenarkan maknanya. Ikhtilafun fi ummati rahmatun. Perbedaan di tengah umatku adalah rahmat. Perbedaan bukanlah perpecahan, perselisihan, apalagi pertengkaran. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari segi bahasa, tabiat bahasa pun demikian. Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam itu berupa teks-teks bahasa. Sebagai teks bahasa, Al-Quran dan Sunnah di dalamnya terdapat lafal mustarak yang memiliki lebih dari satu makna. Ada lafal juga yang mengandung makna hakiki dan makna majazi. Ada lafal yang bersifat am, bersifat khas, mutlak, muqayyad, dan lain sebagainya. Lalu masing-masingnya ada dilalah yang qat'i, yang pasti penunjukannya, ataupun yang muhtamalah, yang ambigu, yang tidak pasti penunjukannya. Pun demikian daripada tabiat manusia. Sudah menjadi fitrah manusia berbeda satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita masing-masing memiliki sifat, karakter, bentuk rupa, warna kulit dan lain sebagainya, bahkan isi kepala yang berbeda-beda. Namun semua ini hanyalah perbedaan yang bersifat tanawwu, perbedaan variatif, bukan perbedaan yang tadad, yaitu perbedaan yang pertentangan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum fi inna fi dzalika la ayatin lil alamin. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesarannya dari penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa dan warna kulit kalian, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Sehingga perbedaan sifat dan kecenderungan psikologis ini mengakibatkan perbedaan dalam hal menilai sesuatu, baik dalam sikap maupun perbuatan, baik dalam fikih, politik maupun dalam perkara-perkara kehidupan lainnya. Di antara manusia itu ada yang cenderung ketat, ada yang cenderung bersikap longgar. Ada yang mengambil zahir nasnya saja, tekstual, ada pula yang mengambil kandungan dan substansi nasnya, kontekstual. Sebagaimana perbedaan yang terjadi di antara Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dua sosok alim kabir dari generasi sahabat yang masuk Islam sejak belia. Ibnu Umar senantiasa menjauhkan anak-anak kecil dari dirinya karena khawatir akan kenajisan air liurnya mengenainya. Sedangkan Ibnu Abbas sebaliknya senantiasa menggendong anak-anak kecil karena beliau berpendapat bahwa mereka adalah wewangian yang kita ciumi. Ibnu Umar senantiasa membasuh bagian dalam mata kakinya ketika berwudu dan berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu.
Sedangkan Ibnu Abbas tidak berpendapat yang demikian. Bahkan dua sahabat senior, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sering berbeda pendapat. Abu Bakar sering menampakkan kelembutan dan kasih sayang, sedangkan Umar bin Khattab sering menampakkan kekuatan dan ketegasan dalam menyikapi, dalam bersikap dan menilai sesuatu, menyelesaikan permasalahan. Seperti dalam hal ketika berpendapat terhadap tawanan perang Badar, Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka hendaknya dimaafkan dan diterima saja tembusan, sedangkan Umar bin Khattab berpendapat mereka dibunuh saja tawanan-tawanan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu cara untuk membantu lahirnya sikap toleransi dan tenggang rasa mengenai masalah khilafiyah adalah menelaah perbedaan pendapat para ulama, agar kita mengetahui betapa beragamnya mazhab dan sumber pengambilan hukum tersebut. Ada ungkapan dari ulama, barang siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf ulama, maka dia bukan ulama. Barang siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf para fuqaha, maka dia belum pernah mencium bau fikih. Seringkali kita terlalu terkonsentrasi pada satu hal, sehingga kita lupa bahwa masalah ini cukup luas telah dibahas oleh para ulama. Yang kita tahu hanya bagian kecilnya saja. Ibarat 3 orang buta yang berdebat tentang apa itu gajah dalam kisah India yang terkenal itu. Karena gajah itu besar dan mereka tidak bisa melihatnya, akhirnya yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka pegang saja. Ada yang memegang gadingnya, ada yang hanya memegang belalainya saja, ada yang memegang telinganya saja, dan masing-masing dari mereka menyimpulkan gajah itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan saja. Begitulah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Maka walaupun berbeda dalam mengikuti pendapat ulama tertentu, mazhab tertentu, tetapi kita tetap dapat saling menghormati, menghargai orang lain, dan saling bekerja sama. Sebagaimana kaidah emas yang disebutkan oleh Syekh Rasid Ridho, nata'awan fima ittafaqna alaihi wa na'dzur ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, dan saling toleran dalam perkara-perkara yang kita berbeda di dalamnya. Contohlah akhlak para ulama terdahulu. Ketika berbeda pendapat tidak membuat mereka bermusuhan. Dalam sebuah riwayat diceritakan dari Abi Habibah, mantan budaknya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mengunjungi Ali radhiyallahu anhu bersama dengan Imran bin Thalha. Setelah selesainya kemelut perang Jamal, perang yang melibatkan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah dengan kelompok oposisi yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Abu Habibah mengatakan, Ali menyambut Imran dan mendekatkan posisi duduknya. Ali berkata, saya sungguh berharap Allah menjadikanku dan bapakmu bagian dari orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Surah Al-Hijr ayat 47. Begitu pula dalam riwayat yang lain dari Imam Ad-Darawardi berkata, saya melihat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas di Masjid Nabawi setelah salat Isya. Mereka berdua berdiskusi sampai pada saat salah satu dari mereka terhenti dalam satu permasalahan. Yang lain memegang temannya dengan lembut dan tidak menyalahkan. Akhirnya mereka berdua salat subuh di tempat mereka masing-masing. Persatuan inilah yang kita harapkan ada di tengah-tengah masyarakat muslim.
Bahkan para ulama pun telah membuat satu kaidah sebagai representasi akhlak yang mulia dan mencari titik temu bersama, yaitu kaidah al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilafiyah, perbedaan itu sunnah. Semoga hal ini dapat menjadi renungan dan pembelajaran bagi kita untuk senantiasa dapat menjaga persatuan dan kerukunan meskipun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.